Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hadis Ekonomi dengan bab kepemilikan dalam Islam yang beranggotakan Fat Ancah Fardiansa, Farindra Fahmi, dan Putri Fitri Dwi Rahayu ingin mempresentasikan materi yang pertama, kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, hadis ekonomi mengenai kepemilikan dalam Islam. Hadis pertama berbunyi an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna syuraka fi salasi fil ma'i wal kalai wan nari wasamanuhu haramun qala Abu Sa'id ya'nil ma'al jari. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, air, rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Abu Sa'id berkata, yang dimaksud adalah air yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, an Ibni Hurairah qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu ahdha mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnari. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah. Ia berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat kamu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas hartaku? Rasulullah menjawab, jangan kau berikan hartamu. Ia berkata, bagaimana pendapat kamu jikalau ia ingin membunuhku? Rasulullah bersabda, bunuhlah dia. Ia berkata, bagaimana pendapatmu jika dia telah membunuhku? Rasulullah bersabda, kau mati syahid. Ia berkata, bagaimana pendapatmu jikalau aku berhasil membunuhnya? Ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian B. Pengertian kepemilikan. Secara etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki atau harta. Milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta benda yang diakui oleh syarak yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia berhak atas perlakuan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan dalam syarak. Dalil kepemilikan Quran Surat Al-Maidah ayat 120, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian C. Macam-macam kepemilikan. 1. Kepemilikan individu adalah kepemilikan seseorang individu atau pihak tertentu untuk memperoleh hak dalam menguasai, mengolah, dan memiliki harta tertentu, sehingga menghalangi orang lain untuk memiliki dan menguasai harta tersebut tanpa seizin dan sepengetahuannya. 2. Kepemilikan umum adalah legitimasi syar'i atau pembuat syariat terhadap suatu kelompok individu ataupun masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan harta tertentu. Ketiga, kepemilikan negara adalah hak penguasa atas properti milik pemegang mandat ialah negara Islam, yakni Nabi Muhammad SAW atau imam dalam konteks sekarang, maka yang dimandatkan adalah kepala negara atau kepala pemerintah. Pendapat tokoh modern tentang sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu 1. Hadiwarman Aswar Karim, pakar ekonomi syariah Hadiwarman Azhar Karim
mengatakan bahwa pilihan menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis sesungguhnya tidaklah menjadi masalah asalkan semuanya berbasis syariah. Apapun sistem ekonominya, kapitalis atau sosialis, asalkan berdasarkan syariah, bagus-bagus saja, kata Adi Warman saat menjadi narasumber Holakoh Pramuktamar ke-32 NU di Jakarta. Gus, Yang kedua, Profesor Dr. Master of Art Manan berikut pendapat ekonomi Islam sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalis dan sosialis. Menurut Profesor Dr. Master of Art Manan, ekonomi Islam menggunakan paradigma, asumsi, dan teori yang sangat konduktif bagi kelangsungan hidup untuk saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu, ekonomi Islam sangat berpotensial dan memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif di dalam kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.